Papua kaya akan seni dan budaya. Hal ini membuat Papua memiliki banyak benda seni dan budaya yang terkenal di dunia. Salah satunya adalah Hombou. Hombou adalah hasil kerajinan tangan berupa lukisan di atas lembaran kulit kayu dengan berbagai motif khas masyarakat Sentani. Melukis di atas lembaran kulit kayu ini merupakan salah satu seni tradisional yang terangkat dari budaya dasar masyarakat Sentani pada umumnya dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat yang hidup di sebuah pulau kecil di tengah Danau Sentani, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura. Di pulau kecil bernama Aceh Besar yang merupakan pusat budaya masyarakat Sentani wilayah timur inilah, Hombou diwariskan secara turun-temurun oleh nenek moyang masyarakat Sentani. Ukiran kulit kayu adalah ukiran atau salah satu jenis kesenian tradisional yang terangkat dari budaya dasar dari orang-orang Sentani yang sampai sekarang masih bisa kita temukan di Pulau Aceh di tengah-tengah Danau Sentani, kawasan bagian timur. Sebagian besar suku di Papua memiliki pengetahuan cara mengolah kulit kayu yang kegunaannya hanya sebagai perlengkapan hidup, seperti pakaian, alas tidur, dinding rumah, dan sebagainya. Namun, tidak demikian halnya kulit kayu di masyarakat Sentani, khususnya di Pulau Aceh Besar. Pada kulit kayu yang telah dibuat menjadi lembaran kain atau kanvas, dituangkan nilai budaya yang tinggi dengan melukis motif-motif yang mengandung aspek religi, mitologi, sosial ekonomi, sistem kepemimpinan, lembaga tradisional, dan lainnya. Hal ini membuat penggunaan kulit kayu sebagai pakaian atau malo di masyarakat Aceh dan Sentani pada umumnya disesuaikan dengan aspek-aspek tersebut. Bagi masyarakat Sentani, baik seni ukir maupun seni lukis tidak sekedar sebagai sarana untuk mengekspresikan nilai estetika saja, tetapi juga syarat dengan simbol budaya setempat. Penggunaan motif dalam seni ukir maupun seni lukis disesuaikan dengan media yang digunakan dan peruntukannya. Motif asli yang digunakan dalam melukis Hombou hanya ada dua macam, yaitu igwa dan kheleu. Namun, kini hampir semua ragam hias atau motif ukiran yang ada di budaya masyarakat Sentani maupun di Pulau Aceh Besar digunakan dalam melukis Hombou, yang tujuannya agar motif ragam hias tersebut tetap lestari. Motif-motif tersebut antara lain motif matahari, motif ular, cicak dan kadal, ikan dan belut, kaki burung bangau, kelelawar dan tupai terbang, daun-daun dan bunga hutan, spiral, dan lainnya. Motif atau ragam hias kulit kayu yang asli sebenarnya itu hanya ada dua sebagaimana yang telah dijelaskan tadi. Cikal bakal ukiran di atas kulit kayu itu adalah ukiran yang disebut ukiran asli yang disebut dengan nama igwa dengan ukiran kheleu. Nah, sekarang di akhir-akhir ini atau di saat ini masyarakat di kampung kami ini mengukir ukiran-ukiran atau ragam hias yang sebenarnya itu terdapat harusnya di matra-matra yang lain, misalnya di piring kayu atau di dayung perempuan atau dayung laki-laki, juga di perahu laki-laki atau perahu perempuan, di tiang rumah semuanya dituangkan ke atas kulit kayu. Itu pun adalah sebagian dari upaya untuk mempertahankan supaya ragam hias itu tidak begitu saja hilang dari kalangan kami. Ada berbagai jenis ukiran atau ragam hias
yang sangat banyak terdapat di masyarakat Sentani pada umumnya. Yang bisa kami sebutkan di antaranya yang disebut dengan nama ukiran yang paling terkenal dan paling tinggi nilainya adalah ukiran Yoniki. Itu adalah ukiran atau ragam hias yang hanya dipakai boleh oleh kalangan atas atau yang disebut ondofolo dalam bahasa Sentani. Jadi ukiran Yoniki hanya diperbolehkan atau hanya boleh diukir pada apa yang dipakai oleh ondofolo. Misalnya di rumahnya atau di perahunya itu adalah ukiran Yoniki khusus untuk ondofolo di seluruh Sentani. Sementara ada klen-klen atau marga-marga yang menyebar di seluruh Sentani ini juga memiliki ukiran-ukiran yang spesifik yang terkait dengan mitos atau legenda dari mana keluarga itu berasal atau bagaimana cerita asal-usulnya atau apa mitosnya. Dan itu ukiran-ukiran masing-masing klan mempunyai ukiran tersendiri. Misalnya di keluarga suku Wali di Danau Sentani, mereka memiliki ragam hias yang disebut dengan nama kalei. Nama kalei, ukiran kalei atau motif ukiran kalei ini sebenarnya diukir di tempat kapur makan pinang atau kapur siri, tempat kapur siri yang terbuat dari sejenis buah labu, biasanya diukir di tempat siri atau tempat kapur tersebut. Tempat kapur milik kepala suku Wali. Jadi ukiran kalei itu diukir di tempat kapurnya kepala suku Wali. Kalaupun kita lihat ada ukiran-ukiran yang bentuknya melingkar, itu sebenarnya yang disebut dengan ukiran fou. Fou itu diukir pada tiang-tiang rumah di rumah-rumah kepala suku. Ada berbagai jenis ukiran yang sangat kaya dimiliki oleh masyarakat Sentani dan sekarang banyak dipakai oleh masyarakat di Pulau Aceh untuk mengukir di atas kulit kayu. Sejak tahun 1980, muncul motif-motif kreasi baru seiring dengan semakin diminatinya Khombo oleh para kolektor dan wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Burung cendrawasih, tifa, peta Papua, dan lainnya merupakan kreasi pengrajin Khombo sendiri maupun atas permintaan pembelinya. Bahan baku Khombo menggunakan kulit dari sebuah jenis pohon yang tumbuh di hutan tropis basah. Dalam bahasa setempat, pohon ini disebut pohon Khombo. Ukiran ini terbuat di atas kulit kayu terambil dari suatu jenis pohon yang disebut oleh bahasa Sentani itu disebut pohon Khombo. Pohon Khombo adalah satu jenis tumbuhan yang tumbuhnya di hutan tropis basah seperti yang ada kita lihat di sisi kiri saya ini adalah jenis pohon dimaksud. Jenis pohon Khombo yang kulitnya diambil untuk mengerjakan atau membuat ukiran kulit kayu. Dijadikan suatu kanvas, setelah diproses jadi suatu kanvas dan kemudian dimanfaatkan untuk melukis. Mengukir ukiran tradisional Sentani. Meskipun Khombo telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Aceh, namun kini hampir tidak ditemui lagi keberadaan pohon Khombo di hutan milik masyarakat Aceh yang berada di sebelah utara Danau Sentani. Pohon Khombo lebih banyak tumbuh di hutan-hutan sebelah selatan Danau Sentani. Itulah sebabnya, untuk mendapatkan kulit kayu Khombo, masyarakat Aceh harus berhubungan dengan keluarga dekat mereka di kampung-kampung yang berada di sisi selatan Danau Sentani. Kami masyarakat yang ada di Pulau Aceh mempunyai lahan atau hutan kepemilikan kami ini berada di sisi utara dari Danau Sentani. Dan kami merasa terkendala karena pohon yang satu ini tumbuhnya justru di tempat yang dengan tekstur tanah tertentu yang tidak terdapat di hutan kami. Sementara dia berada di kawasan
sebelah selatan dari Danau Sentani. Sehingga kami kalau mau mencari jenis pohon yang satu ini, kami mesti berhubungan dengan keluarga dekat yang ada di kampung-kampung yang ada di sisi selatan Danau Sentani. Apa? Wah, me kane, me emalere, yo, emalere. Untuk sampai di pesisir selatan Danau Sentani, masyarakat Aceh menggunakan perahu motor dengan waktu tempuh sekitar 1 hingga 2 jam. Kita berada sekarang di pesisir Kampung Puai, di sebelah selatan Kampung Puai di dalam hutan. Ini adalah tempat yang dengan tekstur tanah yang cocok untuk tumbuhan jenis yang kita sebut tadi. Pohon yang dipilih ditebang menggunakan parang. Kemudian dengan menggunakan pisau, dibuatlah pola pengupasan pada batang pohon khombo yang sudah ditebang tadi. Pelepasan kulit dari batang pohon ini menggunakan alat berupa kayu kecil dengan garis tengah sekitar 3 hingga 4 cm yang ujungnya diruncingkan.